Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biajmain amma badu. Yang sama-sama kami hormati Bapak Heri Setiawan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan teman-teman. Sebelum kita beralih ke penjelasan materi, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Lailatul Isnaini Adeni sebagai pemateri. Yang kedua, saya sendiri Lisa Priyanti sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Yang ketiga yaitu Lunario Afrinova sebagai pemateri. Baik, sebelumnya saya akan membacakan peta konsep peta konsep yang akan kami bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pengertian morfologi. Yang kedua, jenis-jenis morfem. Yang ketiga, jenis-jenis saja, saya persilakan kepada pemateri yang pertama, yaitu Saudari Lailatul Isnaini Adeni, yang akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian morfologi, yang dimana morfologi berasal dari bahasa Yunani yaitu morfo dan logos, yang dimana morfo yang berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi morfologi adalah ilmu kata terhadap makna atau bunyi dan kelas kata. Morfologi digunakan pada berbagai cabang ilmu. Secara harfiah, morfologi menentang bentuk atau morfos. Pengertian morfologi menurut para ahli yang pertama itu Zainal Arifin dan Juwaiyah, yang dimana di sini menjelaskan bahwa morfologi yaitu ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk struktur kata. Kemudian yang kedua yaitu JWM Verhaar, memberikan pengertian bahwa morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu Ramlan, menjelaskan bahwa morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang khusus membicarakan struktur kata dan pengaruh perubahan struktur kata kepada arti kata. Kemudian yang terakhir yaitu ada Rusmaji, menjelaskan bahwa morfologi adalah tata kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicermati oleh halayak ramai karena identik dengan proses dan penggunaannya. Kemudian yang jenis morfem yang ada dalam bahasa Indonesia. Jenis morfem itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ditinjau dari segi hubungan posisinya, yang dimana dilihat dari hubungan posisinya, morfem pun dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni morfem yang bersifat urutan, sisipan, dan simultan. Tiga jenis morfem ini akan jelas apabila diterangkan dengan memakai morfem imbuhan dan morfem lainnya. Yang pertama itu contoh morfem yang bersifat urutan dapat kita lihat pada kata, yakni yaitu berpakaian, yang dimana memakai imbuhan ber dan an. Kemudian yang kedua yaitu contoh morfem bersifat sisipan. Dapat kita lihat dari kata yaitu kata telunjuk yang merupakan dari bahasa Indonesia, kalau kita diuraikan akan menjadi telunjuk. Kemudian yang ketiga yaitu simultan,
Morfem simultan atau juga disebut morfem tidak langsung terdapat pada kata seperti kehujanan, kesiangan, dan sebagainya. Yang dimana bentuk kehujanan terdiri dari kata ke, an, dan hujan menjadi kehujanan, dan pada kata kesiangan terdapat kata ke, an, dan siang menjadi kesiangan. Kemudian yang kedua yaitu ditinjau dari distribusinya. Ditinjau dari distribusinya, morfem dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem ikat. Yang dimana morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa atau morfem yang dapat berfungsi sebagai kata. Misalnya bunga, cinta, sawah, kerbau. Sedangkan morfem ikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Misalnya di, ke, i, se, dan ke-an. Di samping itu, ada bentuk lain seperti juang, gurau, yang selalu disertai oleh salah satu imbuhan baru yang dapat digunakan dalam komunikasi yang wajar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Lailatul Isnaini Adeni. Penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Lunario Afrinova yang akan membahas tentang jenis-jenis morfologi jenis. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis morfologi bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ada afikasi. Afikasi atau penghubungan imbuhan adalah pembentukan kata dengan cara meletakkan afiks pada bentuk dasar. Hasil afikasi disebut kata berafik atau kata berimbuhan. Lalu yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan cara suatu bentuk dasar. Lalu yang ketiga, perubahan intern. Perubahan intern adalah pembentukan kata dengan cara mengubah struktur fonem dasar sehingga menghasilkan bentuk baru. Lalu yang keempat, ada suplisi. Suplisi adalah bentuk suatu proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Bentuk dasar dan bentuk turunnya tidak terdapat bersamaan sedikit pun. Lalu yang terakhir, ada modifikasi kosong. Komposisi atau pemajemukan adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua buah bentuk atau satuan dasar bentuk asal dan atau lebih. Lalu materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan kata ulang dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, jenis kata ulang di sini berdasarkan bentuknya dibagi menjadi yang pertama, dwilingga. Dwilingga atau kata ulang penuh untuk contohnya di sini rumah-rumah, bunga-bunga, dan buku-buku. Lalu yang kedua ada dwi purwa atau kata ulang sebagian, contohnya lelaki, tetangga, dan leluhur. Dan yang ketiga di sini ada dwilingga salin suara atau kata ulang berubah bunyi, contohnya bolak-balik, mondar-mandir, coret-coret. Lalu yang keempat ada dwisana atau kata ulang bagian belakang. Contohnya pertama-tama, sekali-kali, berulang-ulang. Lalu selanjutnya di sini ada trilingga atau kata ulang 3 kali variasi. Contohnya dak dik duk, cas cis cus, dar der dor. Lalu yang kedua di sini ada kata ulang berimbuhan. Ada 3, yaitu yang pertama kata ulang progresif. Contohnya di sini ialah pukul-pukulan, tarik-tarikan. Lalu yang kedua ada kata ulang regresif untuk contohnya pukul-memukul dan tarik-menarik. Dan yang ketiga kata ulang semu atau keseluruhan dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya kupu-kupu, kura-kura, dan laba-laba. Dan yang ketiga di sini ada kata ulang kemudian menghasilkan atau berubah makna. Maksudnya di sini kata ulang yang kemudian berubah maknanya. Yang pertama ada kata ulang bermakna mirip atau sama. Contohnya kemerah-merahan, kebapak-bapaan. Lalu yang kedua ada kata ulang bermakna saling. Contohnya tukar-menukar
dan tolong-menolong. Yang ketiga ada kata ulang bermakna intensitas atau tingkatan. Contohnya bertahun-tahun, jalan-jalan. Lalu yang keempat ada kata ulang bermakna bilangan. Contohnya 2, 2, 1, 1. Yang kelima ada kata ulang bermakna jamak atau beragam. Contohnya buah-buahan, mobil, mobil. Yang keenam ada kata ulang bermakna keadaan atau situasi. Untuk contohnya hidup-hidup dan pendek-pendek. Yang ketujuh ada kata ulang bermakna tindakan. Contohnya terus-menerus, lagi-lagi. Dan yang terakhir kata ulang bermakna kegiatan. Untuk contohnya di sini jahit-menjahit dan masak-memasak. Baik, materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Lunaria Alvinova. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai makna kata ulang. Kata ulang itu sendiri terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing memiliki perbedaan pada klasifikasi kata pembentuk dan makna yang dihasilkan. Antara lain yaitu yang pertama, bermakna menyerupai atau mirip. Kata ulang yang memiliki makna menyerupai ini merupakan pengulangan katanya yang artinya mirip atau menyerupai bentuk asli dari benda tersebut. Misalnya, ayah sedang mengecat langit-langit kamar adik yang baru diperbaiki. Nah, di contoh tersebut kita garis bawahi kata langit-langit yang merupakan kata ulang yang bermakna menyerupai atau mirip. Yang kedua yaitu bermakna tak menentu. Kata ulang yang tidak menentu ini merupakan pengulangan kata yang menghasilkan makna tidak menentu atau jamak. Misalnya, di desa asalku pepohonan liar tumbuh subur dan lebat. Di sini kita garis bawahi contoh kata ulangnya yaitu pepohonan, yang artinya pohon tersebut lebih dari satu atau jamak. Yang ketiga yaitu bermakna sangat. Kata ulang yang memiliki makna sangat ini merupakan pengulangan kata yang sebenarnya dilakukan pada kata dasar tersebut hingga menghasilkan makna sangat atau lebih. Misalkan, buah jambu yang tumbuh di pekarangan samping rumahku terlihat besar-besar. Di sini kita garis bawahi kata besar-besar, yang artinya yang bermakna sangat. Misalkan artinya itu sangat besar. Yang keempat yaitu bermakna paling. Kata ulang yang memiliki makna paling ini merupakan pengulangan kata-kata dasar yang mendapat imbuhan sehingga menghasilkan arti paling. Prinsip hidup yang digunakan Salman adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga tak heran jika sampai sekarang ia masih belum menikah. Di sini kita garis bawahi kata sebanyak-banyaknya, yang bermakna paling atau paling banyak. Yang kelima yaitu bermakna makin atau bertambah. Kata ulang yang bermakna makin atau bertambah merupakan pengulangan kata dasar baik yang menggunakan tambahan atau tidak, sehingga menghasilkan kata yang berarti makin. Misalnya, mengetahui adiknya dibuli, teman-temannya emosi Bagas meluap-luap. Di sini kita garis bawahi kata meluap-luap. Yang sama artinya yaitu makin meluap atau bertambah. Yang keenam yaitu bermakna saling atau berbalasan. Kata ulang yang bermakna saling atau berbalasan merupakan pengulangan kata dasar dengan tambahan an pada akhir kata, sehingga menghasilkan kata yang artinya saling. Misalnya, meskipun sebenarnya mereka saling menyayangi, namun ketika sedang bersama, mereka saling cubit-cubitan. Nah, di sini kita garis bawahi kata cubit-cubitan, yang artinya bisa sama artinya dengan saling mencubit. Yang ketujuh yaitu bermakna waktu atau masa. Kata ulang yang bermakna waktu atau masa merupakan pengulangan kata yang menyatakan waktu atau masa. Misalnya, malam-malam begini, tiba-tiba pintu rumah terketuk dengan suara yang begitu keras dan kasar. Di sini kita garis bawahi kata malam-malam, yang sama artinya dengan waktu atau masa.
Yang kedelapan yaitu bermakna penyebab atau berusaha. Kata ulang yang bermakna penyebab atau berusaha merupakan pengulangan kata yang menghasilkan makna atau menggambarkan penyebab atau berusaha. Misalkan setiap terjadi kejadian buruk padaku, dia adalah orang pertama yang selalu menguat-nguatkanku. Di sini kita garis bawahi kata menguat-nguatkanku. Baik, yang ke-9 yaitu bermakna terus-menerus. Kata ulang yang bermakna terus-menerus merupakan pengulangan kata yang menggambarkan atau menghasilkan kata dengan arti terus-menerus. Misalnya, meskipun sudah berhati-hati, namun anjing Bagas masih juga mengejar-ngejar tukang pos tersebut. Di sini kita garis bawahi kata berhati-hati yang sama artinya dengan terus-menerus. Yang terakhir yaitu bermakna beberapa. Kata ulang yang bermakna beberapa merupakan pengulangan kata yang mendapat awalan dan menghasilkan kata dengan arti beberapa. Misalnya, sudah berbulan-bulan lamanya ia belajar mengendarai mobil namun belum berhasil juga. Di sini kita garis bawahi kata berbulan-bulan yang artinya itu sudah beberapa bulan dia belajar mengendarai mobil namun belum berhasil juga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Dengan berakhirnya penyampaian materi yang tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada siang hari ini. Kami dari kelompok 3, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.